Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di sini saya Nur Agung Purbantoro, mahasiswa praktek mengajar dari UNY. Pada pagi hari ini kita akan memasuki bab 3, yaitu tentang vektor. Vektor sendiri adalah suatu besaran dalam fisika. Nah, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Contohnya adalah perpindahan, kemudian kecepatan. Misalnya sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 250 km per jam ke arah barat laut. Nah, dia berarti memiliki nilainya 250 km per jam dan memiliki arah yaitu ke arah barat laut. Kemudian yang kedua adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya massa, waktu, suhu, energi, dan lain-lain. Nah teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ini. Besaran apa yang ada pada kegiatan tersebut? Gambar ini menunjukkan anak-anak sedang bermain tarik tambang. Anak yang kiri dia menarik tambang ke arah kiri, kemudian yang kanan menarik tambang ke arah kanan. Jadi dia mempunyai arah. Mempunyai arah atau tidak? Mempunyai, ya kan? Yang kiri menarik ke arah kiri, yang kanan menarik ke arah kanan. Jadi besaran apa yang ada pada kegiatan tarik tambang? Yaitu adalah besaran vektor. Selanjutnya, penggambaran vektor. Vektor digambarkan sebagai anak panah. Nah, misalnya seperti ini, digambarkan sebagai anak panah. Misal ini adalah vektor kemudian panjang anak panah menyatakan besar atau nilainya. Panjangnya ini adalah besarnya vektor atau nilainya vektor, dan arah anak panah menyatakan arah vektornya. Berarti arah vektornya ke sana, ke timur. Misalnya ini timur, ini barat. Kemudian pada gambar di bawah ini, titik A ini adalah titik tangkap atau pangkal vektor. Kemudian titik B yang ada anak panahnya ini dinamakan titik ujung atau terminal vektor, dan panjang dari B adalah nilai atau besarnya vektor, atau dituliskan dengan ini garis 2, ini namanya garis nilai mutlak AB. Kemudian vektor dituliskan dengan huruf tebal, misalnya A tebal atau B tebal atau AB tebal atau yang lainnya. Kemudian juga dapat dituliskan dengan anak panah di atasnya, misalkan vektor A tebal tapi diberi tanda anak panah di atasnya. Vektor B diberi tanda anak panah. Kemudian dua vektor dikatakan sama jika besar dan arahnya sama. Besarnya 2 satuan, arahnya sama-sama ke kanan. Jadi A sama dengan B. Kemudian dua vektor dikatakan tidak sama apabila yang pertama besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Ini kan besarnya sama 2 satuan, tapi arahnya dia ke kanan, dan yang ini agak naik sedikit. Jadi
A tidak sama dengan B. Yang kedua, besarnya tidak sama tetapi arahnya sama. Itu dua vektor dikatakan tidak sama apabila besarnya tidak sama walaupun arahnya sama. A tidak sama dengan B. Kemudian vektor dikatakan tidak sama apabila besar dan arahnya berbeda. Kalau ini jelas tidak sama karena besar dan arahnya sudah berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggambar vektor dalam bidang datar. Pada bidang datar, vektor mempunyai dua komponen, yaitu komponen vektor pada sumbu X dan komponen vektor pada sumbu Y. Komponen vektor pada sumbu X dituliskan AX, komponen vektor pada sumbu Y dituliskan AY. Kemudian untuk penulisan vektornya, ini kan vektor A, komponen vektor pada sumbu X adalah AX, komponen vektor pada sumbu Y adalah AY. Untuk menuliskannya, vektor A sama dengan AX I. Kenapa I? Karena I merupakan vektor satuan pada sumbu X ditambah AYJ, dimana AX dan AY itu menunjukkan besar vektor pada komponen sumbu X dan sumbu Y, sedangkan I dan J adalah vektor satuan pada komponen sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, untuk mencari panjang vektor A adalah nilai mutlak A sama dengan akar dari komponen vektor sumbu X dikuadratkan dijumlahkan dengan komponen vektor sumbu Y dikuadrat. Ini panjang vektor A adalah akar dari AX kuadrat plus AY kuadrat. Untuk contohnya, nah ini ada gambar vektor A. Tentukan besar vektor A menggunakan rumus yang tadi, yaitu komponen vektor pada sumbu X kuadrat tambah komponen vektor pada sumbu Y kuadrat. Kita mencari dulu komponen vektor pada sumbu X, tinggal kita tarik garis tegak lurus dengan sumbunya. Nah, sama dengan akar AX nya berapa? AX nya adalah 3, ya kan, komponen vektor pada sumbu X 3 kuadrat ditambah dengan komponen vektor pada sumbu Y 4, ya, 4 kuadrat sama dengan akar dari 3 kuadrat berapa? 9 tambah 4 kuadrat 16 sama dengan akar dari 25, dan akar 25 itu adalah 5. Satuannya apa? Sentimeter. Jadi besar vektor A adalah 5 cm. Kemudian materi selanjutnya yaitu penguraian vektor. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi 2 vektor atau lebih. Penguraian vektor adalah suatu cara menyatakan sebuah vektor dengan 2 vektor lain. Prinsipnya yaitu mencari bayangan vektor pada 2 benda atau lebih yang saling tegak lurus satu sama lain.
Nah, pada gambar ini terlihat vektor F dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu X. Vektor F dapat diuraikan menjadi vektor komponen pada sumbu X dinamakan Fx, dan vektor komponen pada sumbu Y dinamakan Fy. Kemudian sudut antara vektor F dengan sumbu X adalah alfa. Ini namanya alfa. Maka besar vektor komponen pada sumbu X atau Fx dan Fy dapat diperoleh dengan persamaan sinus dan kosinus. Fx sama dengan F cos alpha. F cos alpha kalau di sumbu X dia pakai cos, kemudian kalau sumbu Y dia pakai sin. Fx sama dengan F cos alpha, kemudian vektor komponen pada sumbu Y Fy sama dengan F sin alpha. Untuk besar vektor F itu sama kayak tadi, nilai mutlak dari F sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Kemudian untuk menentukan arah vektornya menggunakan tangan alfa sama dengan Fy per Fx, dimana Fy adalah vektor komponen sumbu Y dengan rumus ini tadi, dan Fx adalah vektor komponen pada sumbu X. Nah, di sini saya lampirkan sudut-sudut istimewa. Cara membaca yaitu ini kan sin, cos, tan. Sin alfa itu adalah sudutnya 0, 30, 45, 60, dan 90. Misalkan sin alfa, sin 0 sama dengan 0. Kemudian sin 30 sama dengan setengah. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. Kemudian cos 0 adalah 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Dan cos 90 0. Nah, bisa dilihat bahwa sin di sini dan cos adalah kebalikan. 0 setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau yang cos mulai dari belakang, 0 setengah akar 2, setengah akar 3. Ini mudah untuk menghafalkan. Kemudian tan 0 adalah 0, tan 30 adalah setengah akar 3, tan 45 adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 adalah tak hingga. Enggak kelihatan, ini tak hingga. Ini tan 90 tak hingga. Sebagai contoh, sebuah vektor kecepatan, ini vektor kecepatan sama dengan 10 meter per sekon. Sudut 45 derajat terhadap sumbu X. Tentukan besar komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi diketahui vektor kecepatan sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian sudutnya alfa sama dengan 45. Tanya, ditanyakan besar komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y, berarti Fx bukan F, Vx ya, Vx dan
VY. Jawab. Vx sama dengan apa rumusnya tadi? Vektor komponen pada sumbu X, rumusnya adalah vektornya sendiri V. Kalau sumbu X pakai cos apa sin? Pakainya cos ya. V cos alfa sama dengan V nya berapa? 10 cos alfanya 45 dengan 10 kalikan cos 45 adalah setengah akar 2. Ini Vx nya adalah 5 per 2. Dan Vy vektor komponen pada sumbu Y, Vy sama dengan vektornya, vektor kecepatannya tadi dikalikan kalau Y pakai sin alfa sama dengan V nya 10 sin 45 sama dengan 10 kalikan sin 45 berapa? Sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 sama dengan cos 45 sama. Jadi Vy sama dengan 10 kali setengah akar 2. Ini dicoret, ini tinggal 5. Jadi 5 akar 2. Jadi besar komponen vektor pada sumbu X, Vx sama dengan 5 akar 2, dan besar komponen pada sumbu Y, Vy sama dengan 5 akar 2 juga. Seperti itu. Oh ya teman-teman, sekedar mengingatkan, besok lagi kalau ada tugas itu dibiasakan menjawabnya menulis dulu diketahuinya apa gitu, kemudian bawahnya ditanya yang ditanyakan apa, kemudian baru menjawab. Jangan lupa sertakan juga rumus-rumusnya dan perhitungannya, karena itu akan menambah nilai teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.